Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Kak Elsa, Kak Rimdi, Kak Putri, akan memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita nyanyikan, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, 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 nakal itu dosa, anak Tuhan tak boleh nakal, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong, nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, 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 nakal itu dosa, anak Tuhan tak boleh nakal. Yeay. Sekarang kita akan berdoa dulu ya, dipimpin oleh Kak Arimbi. mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kini kami anakmu mau memulai untuk memuji memuliakan namamu. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya hanya saja namamu yang kami puji dan kami sembah. Haleluya, amin. Adik-adik masih kuat berdiri kan? Yuk, mari kita memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita nyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Kita sudah memuji nama Tuhan lebih lagi, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka adik-adik fokus untuk mendengarkan dan mari kita nyanyikan lagu My Favorite Hiding Place.
On the mountaintop, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. On the mountaintop, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You paid for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati yang menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, adik-adik semua pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik, tidak terasa ya, Natal tahun 2021 sudah berlalu. Dan saat ini kita berada di tahun yang baru. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaannya sepanjang tahun yang telah kita lalui. Dan mari kita terus berharap kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menuntun adik-adik semua di tahun yang baru ini. Adik-adik, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan dari kisah Yusuf. Temanya adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa yang terdapat dalam bacaan kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Apakah adik-adik masih ingat siapa itu Yusuf? Ya, Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub.
Pada waktu itu, Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya karena mendengar mimpi Yusuf, dan Yusuf juga pernah hampir dibunuh saudara-saudaranya, dan Yusuf akhirnya dijual ke tanah Mesir. Yusuf juga pernah difitnah oleh istri Potifar sehingga ia masuk penjara hingga akhirnya ia menjadi penguasa di Mesir. Pada masa pemerintahan Raja Firaun, pada waktu itu di istana Mesir, Raja Firaun sedang bermimpi yang membuat gelisah hatinya. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang yang ahli menafsir mimpi, tetapi tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Lalu datanglah juru minuman raja dan memberitahu sesuatu kepadanya. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku di penjara beserta kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing punya mimpi dan artinya sendiri. Bersama dengan kami ada seorang muda Ibrani. Kepada hamba pengawal istana itu kami menceritakan mimpi kami. Lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula aku kembali ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dalam mimpiku itu, aku berdiri di sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput di tepi sungai itu. Tetapi tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dengan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan semua hal ini kepada semua ahli, tetapi tidak seorang pun dapat menerangkannya kepadaku. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya ialah 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Kemudian Yusuf berkata lagi kepada Firaun supaya ia mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan makanan. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang penuh hikmat dalam menghadapi masa-masa sulit ke depannya. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Akhirnya Raja Firaun pun memilih Yusuf menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ya Tuhan menyertai hidup Yusuf sehingga ia diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Lalu ketika 7 tahun kelaparan itu datang, Yusuf membuka persediaan makanannya dan menjualnya. Wah, luar biasa ya.
Yusuf adalah seorang yang bijaksana karena Tuhan menyertai hidupnya. Demikian semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan. Oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini menceritakan upaya Yusuf yang menangani krisis yang terjadi di Mesir, krisis pangan. Dengan hikmatnya, Yusuf mempersiapkan orang Mesir untuk menghadapi masa yang sulit. Sehingga ketika masa sulit itu terjadi, Yusuf dapat berbagi kepada seluruh masyarakat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk menjadi berkat di tengah masa-masa yang sulit. Kita memiliki hikmat supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, apalagi saat masa pandemi seperti ini. Kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kita bisa terhindar dari virus yang berbahaya tersebut. Sekian firman Tuhan hari ini. Minggu depan kita akan sambung lagi dengan kisah yang tentunya lebih menarik lagi. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadikan kami seperti Yusuf, agar kami selalu taat dan penuh hikmat yang daripadamu. Kiranya Engkau berkati guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Doa yang jadi semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.